Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين جماعة salat maghrib dan pengajian di Masjid Al-Irsyad rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, rahmatnya yang tentunya kita wajib untuk selalu mensyukurinya. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Kita talabul ilm, mencari ilmu lillahi ta'ala, untuk Allah, itu juga wujud kita ingat kepada Allah. Kita ibadah, kita jalankan perintah Allah, itu juga wujud kita ingat kepada Allah. Kita tinggalkan larangan Allah, itu pula bentuk ingat kita kepada Allah. Azkurkum, aku akan mengingatmu. Dulu sempat saya bahas sedikit perkataan Sayyid Qutb rahimahullah mengenai ayat ini luar biasa. Kita yang kecil di bumi yang kecil, saya ketika baca, Pak, bumi kecil katanya dia. Menurut saya bumi ini besar. Kenapa? Saya kalau ke sana-sana harus pakai kendaraan ini dan itu. Tapi beliau mengatakan bumi kecil. Kita yang kecil di bumi yang kecil, ya, mengingat Allah yang maha besar. Kemudian Allah yang maha besar mengingat kita yang kecil ini. Belum tentu, Pak, panjenengan mengingat, menyebut-nyebut, membangga-banggakan presiden, membangga-banggakan wali kota, gubernur, lalu mereka pun membalas dengan hal yang sama kepada kita. Tapi Allah Ta'ala jelas sekali, fadhkuruni adhkurkum washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Ya, ini ada kaitannya dengan fadhkuruni tadi. Kalau kita ingat Allah, kita jalankan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, ini bentuk syukur kita atas nikmat Allah. Wala takfurun, dan Allah melarang kita untuk kufur. Kufur bermakna tidak bersyukur dalam hal ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Bapak saudara sekalian rahimakumullah, yang lalu telah kita baca 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis riwayat Bukhari Muslim mengenai larangan meminta jabatan, ya,
Kemudian yang kedua, hadis riwayat Muslim, dan yang ketiga riwayat Muslim pula, nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari ketika beliau meminta jabatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, sungguh Abu Dzar, engkau adalah lemah dan ini adalah amanah, dan aku mencintaimu, mencintai untukmu yang aku cintai pula untukku, maka aku tidak berikan kepadamu jabatan. Dan amanah ini khizyun wa nadamatun yaumal qiyamah, adalah kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang memegangnya dengan haknya. Setelah diberi jabatan, dia jalankan tugasnya dengan baik, maka inilah yang tidak hina nanti di hari kiamat, dan inilah yang tidak menyesal nanti di hari kiamat. Bahkan wa'attallazi alaihi fiha, menjalankan tugas-tugasnya. Mereka ini yang menjalankan tugasnya sebagai pemimpin atau pejabat termasuk dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Muhammad bin Alan rahmatullahi alaih. Hadis yang keempat dalam bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian nanti akan berambisi untuk menjadi pejabat, ya, baik pejabat tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Innakum satahrisuna, ada sa, berarti akan berambisi, atau di antara kalian ini sepeninggalku masing-masing akan berambisi menjadi pemimpin. Kita lihat sejarah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam, belumlah beliau dikubur, apa yang terjadi? Sudah ada orang-orang yang ingin menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umumnya orang-orang yang berambisi itu umumnya adalah karena melihat keuntungan-keuntungan duniawi. Ingin jadi Kapolda, wah, ingin jadi direktur bank, wah, apalagi gajinya gede. Umumnya begitu. Dan kalau sudah niatnya begitu, maka hancurlah urusan-urusannya. Yang untuk kemaslahatan harusnya untuk membantu, harusnya untuk membela yang benar. Karena tujuan sejak awal adalah urusan dunia, begitu ada uang, maka yang benar bisa dia jeblos ke dalam penjara, yang salah justru dia bela. Maka sampai ada istilah maju tak gentar, membela yang bayar apa yang benar. Nah, ini istilah yang betul sebetulnya, dan memang begitu dari dulu sampai sekarang begitu. Oh iya tahu Ustaz? Loh, Anda sudah tahu ya. Wasatakunu nadamatan, dan jabatan itu nanti satakunu, dia akan menjadi nadamatan, penyesalan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nanti pulang dari sini jabatannya ditaruh semua. Enggak Pak, kemarin kan sudah saya sampaikan, kalau kita merasa pantas dengan jabatan itu dan niat kita bukan hanya mengejar urusan dunia semata, tetapi untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka boleh. Bahkan ketika saya sebagai seorang pemimpin besar, ketika mau menunjuk pos-pos jabatan, maka saya juga harus melihat siapa yang lebih pantas. Oh, fulan lebih pantas, kita taruh di situ. Yang ahli dalam bidangnya. Dan boleh yang merasa tidak ahlinya lalu melihat ada orang lain yang lebih pantas, kemudian mengusulkan untuk diberikan kepadanya jabatan. Boleh Pak menjabat, asalkan sesuai dengan kapasitasnya. Naam.
dan menjalankan tugas-tugasnya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Intinya hadis-hadis yang ada di sini yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala medan-medani supaya kita tidak berambisi untuk menjadi pejabat. Ya. Kalau sudah menjabat, maka kita contoh mereka para khalifah, para pejabat kaum muslimin yang sudah betul-betul menjalankan tugasnya. Ya apa Ustaz? Yang kita baca kisah mereka, sirah mereka. Di sini hari Jumat dibacakan sirah Nabi, sahabat, para pemimpin kaum muslimin yang betul-betul memimpin. Yang kita kenal Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kita juga mengenal Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya kan Pak? Yang menarik. Dan saya belum bisa. Coba suatu saat ada tamu, ditanya tamunya. Pas sedang bertugas di kantor, tamunya ditanya, ini tugas urusan pemerintahan kaum muslimin atau urusan saya dengan Anda saja? Katanya, ini urusan pribadi kita berdua. Oke, kita matikan dulu lampunya. Karena lampu ini minyaknya dari kaum muslimin. Gajihnya, dulu kan pakai gaji tuh Pak, minyak lemak itu loh. Ini yang bayar kaum muslimin. Saya matikan dulu, peteng Pak. Loh kenapa ya Amirul Mukminin? Katanya tadi urusan pribadi, bukan urusan kaum muslimin. Ya saya matikan fasilitas kaum muslimin. Kita tidak menggunakan ini. Ayo silakan sudah. Kita begitu Pak ya di kantor. Urusan pribadi. Kesempatan ini pakai aja, mumpung ada. Begitu. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena di tempat saya juga banyak yang begitu. Terus ya apa? Paling saya tegur, Mas, bayar enggak? Ustaz atau Pak, bayar enggak? Kalau di kantor di sini Mas Muhaimin saya tanya, ini apa ini? Boleh enggak ini? Ini saya mau ngeprint di sini, mau buat khutbah ini. Di luar. Oh, ini kan untuk kaum muslimin. Ya, boleh. Ini jamaah yang infak di sini kalau tahu begitu ya apa? Sekak popo Ustaz ini. Atau ya enggak boleh ya Ustaz. Kalau untuk kepentingan di luar ya seperti itu. Banyak di antara kaum muslimin yang menggunakan fasilitas yang bukan miliknya untuk keperluan dirinya sendiri. Banyak Pak, saya lihat plat merah itu hari Minggu gak ada ngantor, tapi kok banyak keliaran tuh. Ya Ustadz, itu yang plat hitam belum jadi, dikasih sama plat merah. Ada yang bilang begitu, oh ya Mas, gak apa-apa. Jadi banyak begitu. Ya, ini bedanya kita dengan mereka. Jadi mungkin bagi kita, oh pemimpin itu lurah, ini itu. Enggak, kita semua bisa kena. Karena hadis di awal bab ini 2 bulan yang lalu sudah kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin, minimal untuk dirinya sendiri. Ustaz, saya tidak ketua, saya bukan koordinator, saya bukan kepala, saya bukan kepala dinas, saya bukan kepolisian, ini bukan apa-apa. Ya sama aja, tetap ada rambu-rambu dari Allah Ta'ala. Di jalan juga perlu melihat ini dan itu. Jangan sampai kita pakai punya orang, asal ambil saja dan lain sebagainya. Itu semuanya ada aturannya. Ya. Selesai Pak. Ada bab ke-83 tapi saya loncati. Oh maaf, bab kemarin bab yang ke-81, 82 nya saya loncati Pak. Sekarang bab 83. Oh no apa diloncati Ustaz? Menurut saya lebih urut ini dulu baru yang itu. Ya. Karena hadisnya cuma satu, saya bacakan saja. Babnya itu larangan memberikan amanah kepada orang yang nyata-nyata dia sangat berambisi dan kita tahu orang itu tidak ikhlas dan kita tahu ini orang nanti gak benar. Ya, maka sebagai pemegang
hak misalnya, maka jangan dikasih. Ya. Sekepala saya tunjuk mungkin kantor cabang misalnya, kita tahu ini begini, setelah dicari tahu maka jangan dikasih jabatan itu. Liman sa'alaha au harasa 'alaiha fa'arrada 'alaiha. Hadisnya langsung saja dari Abu Musa al-Asy'ari, kata Abu Musa, aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 2 orang dari anak-anak pamanku, ya, al-Asy'ariyin. Kemudian mereka berdua mengatakan, ya Rasulullah, amirna. Wahai Rasulullah, amirna, jadikan kami amir. Dulu itu gubernur, amir itu. Jadikanlah kami ini gubernur atau pejabat. Ala ba'di ma wallakallah, atas bagian apa yang Allah Ta'ala kuasakan kepadamu, wahai Rasulullah. Ini 2 orang dari Asy'ari mengatakan begitu. Faqal, kemudian jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna wallahi, kami demi Allah, la nuwalli hadzal amal, tidak akan kami beri jabatan ini ahadan sa'alahu, pada seseorang yang memintanya, tidak diberi. Au ahadan harasa alaih, atau seseorang ini tidak minta tapi sudah ketahuan gelagatnya, pernah ngomong, oh nanti kalau jadi gubernur sana, ini jalur perdagangan sini begini, oh untungnya gede, nanti begini, meskipun tidak minta langsung. Rasul tahu orang ini tertarik tapi tidak minta, tidak dikasih. Nah ini kan indikasi tadi, kita tahu fulan sangat ini dan itu, memikirkan keuntungan dunia, tahu meskipun tidak minta, tidak dikasih. Loh, nah sapa sing gelem ning ngono? Pasti ada. Ketika Umar bin Khattab menunjuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Pak, Abu Hurairah, Pak, setiap hari tidurnya di masjid, tidak pernah kuliah. Jangan kuliah, sekolah aja enggak, gitu kan? Apa yang dilakukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Di masjid, salat, saum, jamaah di masjid, dengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafalkan Quran, hadis, begitu hari-harinya. Dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disuruh apa, Pak? Disuruh jadi gubernur. Kaget. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari orang, dia Yamani, ya, atau si al-Yamani, dari Yaman. Dia mungkin sedikit tahu mengenai itu, ya, karena Yaman dahulu sudah ada pemerintahan yang bagus. Ya, khair, saya terima. Dia menerima. Ya. Apabila kita mungkin, ya, melihat ada orang lain menerima seseorang tidak pernah sekolah ini dan itu, ya, menurut kita, tapi kita belum tahu bagaimana kerja dia, ya sudah, tidak usah banyak kemudian, bos, bos iku wong ini bos, padahal tidak tahu, akhirnya ngarang-ngarang, tidak boleh juga. Tapi kalau tahu betul ini orang begini, betul tahu, ya, hakul yakin, tahu betul, maka boleh Anda beritahu. Supaya apa? Ya, tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Kemarin kita sudah bahas bab itu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Itu bab yang ke-83. Sekarang mundur ke bab 82 mengenai seorang sultan, raja, ya, atau seorang penyelenggara pemerintahan, kepolisian kah, aparat pemerintahan, ya, bahwa diperintahkan kepada mereka itu untuk mencari
Kalau presiden ada menteri, kalau gubernur ada ini dan itu, apalah. Di sini istilahnya wazir. Ya. Wazir ini bisa dikatakan juga penasehat. Bisa juga al-bitanah. Al-bitanah itu orang-orang yang tahu rahasianya dia. Ya, orang dekat. Harus mencari yang saleh. Ya, dan menghindari orang-orang yang tidak saleh, tidak baik. Ini perintah Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Para kekasih atau para kawan atau pertemanan. Ya. Orang-orang yang dulunya di dunia saling dekat, saling kenal, bahkan saling mengasihi. Yauma idzin, pada hari ini kiamat, hari akhirat, ba'dhum li ba'dhin adu, sebagian yang lain akan menjadi musuh. Ya, sebagian ba'dhum, sebagian mereka akan menjadi musuh kepada sebagian yang lain, akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi ini menggambarkan manusia di dunia punya teman yang tidak baik. Begitu di akhirat dibuka semua oleh Allah Ta'ala. Loh, kok ini? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dalam ayat yang lain, kenapa saya menjadikan fulan sebagai teman saya, begini dan begitu. Ya. Dalam ayat yang lain dalam Al-Baqarah, ya, wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ketika di akhirat orang yang mengikuti temannya lari, bahkan bermusuhan, lalu mengatakan si pengikut ini, seandainya kami bisa kembali ke dunia, maka kami akan menjauhi mereka itu. Sudah selesai. Di dunia ngikut orang, diikuti, nggak tahu, nggak ikut taklim, sana kemari, yang penting ngikut. Ya, di akhirat akan menyesal orang-orang seperti itu. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang menjalankan perintah Allah, tentu Pak dengan ilmu, ya, tidak merem, ya. Benar salah itu ukurannya kemarin Quran, Sunnah, kitab Allah dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita tidak mengkaji, wis pokoknya doa mantep lakoni. Mau nek gak, ya berarti gak bener. Itu tidak betul Pak, seperti itu. Tidak betul, ya. Maka supaya kita tidak menyesal, maka hendaklah kita memperhatikan siapa-siapa yang dekat dengan kita. Siapa-siapa yang dekat dengan kita, agar kita tidak menyesal dan tidak bermusuhan dengannya kelak di hari kiamat. Hadis yang pertama dari Abu Sa'id dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu min nabiy wa lastakhlafa min khalifah illa kanat lahu bitanatan." Tidaklah Allah Ta'ala mengutus seorang nabi atau khalifah, pemimpin juga, penggantinya nabi, melainkan baginya ada dua bitanah, dua teman dekat, dua penasehat. Bitanatun ta'muruhu bil ma'rufi wa tahudduhu alaih. Yang satu adalah yang suka mengajak kepada yang ma'ruf, suka membantunya, menyuruhnya kepada yang ma'ruf. Dan yang satunya lagi wa bitanatun ta'muruhu bisyarri wa tahudduhu alaih. Dan satu bitanah, teman dekatnya ini adalah yang menyuruh dia kepada keburukan dan selalu mengajaknya untuk melakukannya. Wal ma'sumu man asamallah. Yang maksum adalah orang yang dilindungi oleh Allah. Rawahu Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi setiap pemimpin kalau tidak mencari teman yang baik, maka yang berteman dengan dia adalah teman yang buruk. Pak, kalau seorang penguasa, kan kita bisa melihat seorang penguasa itu yang pertama dia punya power, punya kekuatan, ucapannya diikuti banyak pengikutnya.
pasti fulusnya banyak, punya bom, punya roket, punya semua pokoknya, punya tentara. Kalau dia melakukan keburukan mudah, dia melakukan kebaikan juga mudah. Sangat eman kalau yang bersama dia itu ada teman-teman yang buruk. Bayangkan, jadi apa negara ini? Mohon maaf, barusan ada terbit undang-undang pelegalan aborsi, Pak ya. Ada yang baca? Saya baca sekilas, saya tidak baca banyak, cuma judulnya aja. Telah disahkan undang-undang dilegalkan aborsi. Secara judul dok, loh kok ini? Maksudnya biaya? Nah, itu kalau ditanya ya silakan tanya sendiri. Saya belum bahas masalah itu. Kelihatan aneh saja. Ya. Tapi betul Pak ya, memang ada. Saya belum belusuk-belusuk, nggak ada waktu, saya belum sempat. Ada saya kawan yang bilang, oh itu khusus dokter apa begitu yang boleh. Nah, saya tidak tahu lah pokoknya. Ya, tapi kalau secara umum jelas salah. Tapi kalau lebih spesifik, yang seperti apa yang boleh? Ya sebagaimana sudah dibahas dalam fatwa-fatwa yang ada kita dengar, kalau membahayakan janin, membahayakan ibunya ini itu, ya maka bahaya yang lebih besar harus ditolak, dan itu dinyatakan oleh dokter ahli, ya tidak bisa hanya bidan saja atau bahkan dukun bayi, nggak bisa, tidak dibenarkan itu Pak. Nah, akan sangat bagus apabila seorang pemimpin yang punya kekuatan seperti itu mempunyai teman-teman, wazir, penasehat, bitonah, teman dekat yang baik, luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya menyimak di TV apa ya, lupa saya nama TV-nya. Pengajiannya bagus sekali. Ya. Bagaimana para khalifah dulu, khalifah kaum muslimin dahulu itu betul-betul mendengarkan nasihat ulama itu. Coba. Suatu saat, saya lupa nama khalifah yang disebutkan, didatangi seorang ulama yang bernama Atha bin Abi Rabah. Lalu si khalifah bertanya, apa yang harus saya kerjakan? Kata si Atha, salah satu perkataannya, saya mendengar bahwa khalifah memberlakukan pajak untuk orang-orang kafir dhimmi. Tahu Pak kafir dhimmi? Kalau kita ini negara khilafah Islam, lalu ada orang-orang kafir di dalamnya tetapi tidak memberontak, ya, maka dikenakanlah jizyah, pajak. Kata Atha bin Abi Rabah, ini ulama besar, umurnya 100 tahun lebih sekian, saya lupa lebih berapa. Saya mendengar khalifah memberlakukan pajak baik kepada yang kaya maupun yang miskin. Kalau Anda mengambil pajak dari yang kaya, yang mampu, jalankan. Tetapi kalau Anda menarik pajak, tetap memberikan pajak kepada yang miskin, yang tidak punya, maka itu termasuk kezaliman. Nah, langsung seketika itu diputuskan. Saat ini juga pajak hanya diberlakukan bagi yang mampu. Nah, begitu. Dan banyak kalau kita baca kisah-kisah para khalifah, mereka taat pada ulama luar biasa. Ya yang tidak taat juga ada. Tapi jangan ditiru yang itu. Yang taat saja. Ya. Kalau ada masalah, datangnya ke ulama, ke ustadz, kiai. Di sini banyak ustadz keleleran. Oh, ustadz kok keleleran? Saking banyaknya maksud saya. Masya Allah. Saya tahu di sana di sini. Masya Allah, masya Allah. Banyak ustadz seneng. Kenapa seneng? Ada masalah gampang. Ya. Bayangkan panjenengan hidup satu tempat dengan ustadz plus. Gak ada HP pisan. Soro sampean. Pernah enggak, Pak? Pernah saya dulu, belum terbit, belum ada jual HP. Bingung saya, mau tanya siapa? Yang tanya ada kiai, cuma kiai ini sulit temui. Kenapa? Sibuk luar biasa. Apa kesibukannya? Dia mengajar sana, mengajar di sini, ya. Luar biasa. Susah ditanya. Kalau mau nemui harus janjian dulu. Waduh. Repot. Sungkan yang nemui dia orang-orang tua-tua, kita masih muda.
Aduh, jangan-jangan nanti ini serba pakai. Sekarang banyak ustadz di mana datangi di rumahnya atau tinggal di apa? Email ya Pak ya, email, SMS, Facebook, BBM, apa Mi Mustafa, WhatsApp ya. Banyak sudah. Ini. Maka ini memudahkan Anda ya, memudahkan kita pula untuk menjalankan kebaikan-kebaikan ini. Semoga fasilitas semua yang ada pada kita diberkahi oleh Allah Ta'ala dan mendukung amal-amal saleh kita, dan juga kita gunakan semua itu untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah, dan juga untuk orang lain yang pahalanya luar biasa mengalir terus bagi siapapun yang mengajak kebaikan kepada saudara-saudaranya sama muslim. Man da'a ila huda kana lahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa mengajak ila huda, menuju kebaikan-kebaikan kepada orang lain, maka baginya pahala apa yang dikerjakan orang lain itu min ghairi an yanqussa min ujurihim syai', tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.